Jumpa lagi di channel saya, Yozan Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat video pembelajaran melalui HP atau dengan menggunakan handphone ya. Kita akan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi yang bernama CapCut ya. Bagaimana caranya? Simak terus video saya dan langkah-langkahnya. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya, yaitu CapCut. Kita langsung buka proyek baru. Kemudian silakan pilih ya video yang akan kita buat menjadi video pembelajaran. Di sini saya sudah siapkan untuk contoh ya videonya ini. Kemudian kita tambahkan. Yang pertama kita lakukan adalah kita hapus dulu backgroundnya ya. Silakan klik di videonya, kemudian pilih hapus latar belakang seperti ini ya. Nah, latar belakang sudah terhapus. Kemudian kita akan menambahkan latar belakang sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi sebenarnya pada aplikasi ini dia sudah menyiapkan latar belakang ya, sudah ada latar belakang bawaan, itu bisa dilihat di bagian ini ya, kanvas. Kemudian latar belakang. Nah, di sini ada pilihan-pilihan latar belakang ya, yang merupakan bawaan dari aplikasi ini. Apabila mungkin tidak ada yang cocok ya latar belakang yang disediakan oleh aplikasi ini, kita bisa menambahkan sendiri latar belakang yang kita inginkan. Tetapi terlebih dahulu kita harus mendownload latar belakangnya ya, yang formatnya itu harus JPEG ya. Di sini saya sudah siapkan latar belakangnya ya, jadi kita tinggal klik yang ini ya, yang gambar plus ini. Nah, kemudian pilih latar belakang yang sudah di-download ya, di mana posisinya. Tadi saya sudah menyiapkan itu di kamera ya. Nah, ini dia latar belakangnya yang sudah saya siapkan. Latar belakang sudah berganti. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini video ini terlalu besar ya. Jadi bisa kita kecilkan ukurannya, yaitu dengan cara cukup dengan menggunakan dua jari seperti ini ya. Kita perkecil ukurannya. Kemudian kita pindahkan, geser ya, posisi mana yang cocok ya. Di sini saya akan coba misalnya di sebelah kanan, sudut sebelah kanan ya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi untuk ukurannya itu terserah ya, yang penting enak dilihat atau proporsional. Saya rasa sudah cukup untuk ukuran videonya, video aslinya. Nah, kemudian kita tinggal centang saja ini ya, tanda centang di bawah kanan ini. Nah, kita lihat dulu sementara hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu ya latar belakangnya nanti. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan papan tulis pada video ini. Jadi yang pertama yang langkahnya yaitu kita harus mendownload gambar papan tulis ya. Sama formatnya juga JPEG ya. Caranya adalah yang pertama kita cari di sini ya, pilihannya itu overlay. Ini overlay. Kemudian tambahkan overlay. Nah, cari di mana download papan tulisnya atau gambar papan tulisnya. Ya, di sini saya sudah siapkan juga. Itu di kamera ya. Foto. Nah, ini dia gambar papan tulisnya. Tambah. Nah, papan tulis sudah berhasil kita impor ya. Kemudian ini bisa diperkecil, itu caranya sama ya, gunakan dua jari ya. Sesuaikan dengan ukuran di video ini dan bisa digeser kiri atau kanannya ya, disesuaikan. Di sini saya geser paling kiri ya. Seperti ini. Kemudian saya perbesar sedikit. Oke. Ini terlalu besar, kita kecilkan lagi. Silakan diatur sedemikian rupa sampai dia kelihatan cantik ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, setelah itu ya, klik pada gambar papan tulis ini, kemudian silakan tarik sampai akhir video, samakan dengan akhir batas videonya ya, seperti ini. Nah, maka papan tulis ini akan mengikuti durasi dari videonya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan teks ya. Jadi untuk menambahkan teks ini kita harus sesuaikan dengan videonya. Misalnya saya di sini memulai pada saat mulai mengulas materi kita. Nah, berarti dia kira-kira posisinya di sini ya. Kita geser lagi sampai pas. Nah, pas. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika berbicara ya, mengulas masalah materi, kita akan menambahkan teks yang nanti teks itu akan tertera pada papan tulis ini ya. Caranya adalah kita kembali dulu semuanya. Silakan klik pada videonya ya. Silakan cari ya
di bawahnya ini itu teks, ini dia. Kemudian tambahkan teks. Ya, silakan tulis ya. Di sini materi pertama yang dia disebutkan yaitu 1, pengertian strategi. Nah, kemudian untuk teks ini bisa kita rubah ukurannya ya, menyesuaikan dengan papan tulisnya. Itu caranya sama, silakan gunakan 2 jari Anda seperti ini yang memperkecil ya. Kemudian bisa digeser ya, sesuaikan dengan ukuran papan tulisnya seperti ini. Kita perkecil lagi sedikit ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah di bawah tulisan pengertian stratifikasi sosial ini ada beberapa pilihan ya, ada gaya, efek, gelembung, dan animasi. Silakan pilih, misalnya kita pilih efek. Efek ini adalah warna atau mewarna atau merubah bentuk hurufnya. Kemudian di gaya ini ada merubah tulisan ya. Ini contohnya ya, itu menggunakan tulisan normal atau sistem, bawaan sistem. Nah, di sini saya akan milih misalnya perahu. Nah, tulisannya sudah berubah ya, bentuk tulisannya. Dia menggunakan font perahu. Kemudian yang bawahnya itu adalah merubah warna tulisan seperti ini atau gaya tulisan ya. Silakan pilih sesuai dengan selera. Saya coba misalnya di sini warna kuning ya. Ini banyak pilihannya ya. Ada yang seperti ini. Nah, saya akan rubah dengan warna kuning saja seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ini ada warna coretan, latar belakang, bayangan, dan seterusnya. Untuk spasi ini adalah mengatur spasi antar huruf ya. Bisa kita rapatkan atau kita renggangkan. Ya, silakan geser lingkaran kecil itu ya pada karakter. Kemudian untuk tebal miring itu untuk menebalkan atau memiringkan atau menggarisbawahi teks ya. Misalnya kita tebalkan seperti ini, maka dia akan menebal. Kemudian untuk latar belakang ya, ini adalah warna ya. Merubah warna latar belakang dari teks itu. Ya, saya tidak apa-apakan atau tidak ganti ya. Di gelembung ya. Ini ada beberapa animasi ya. Misalnya kita coba di sini seperti ini ya. Nah, dia akan menjadi seperti itu ya, mengikuti gambar ini ya. Silakan kalau misalnya ingin menggunakan ini juga tidak apa-apa, sesuai dengan selera ya. Saya di sini menggunakan default saja ya, saya tidak menggunakan gelembung. Kemudian animasi, animasi ini adalah animasi tulisannya, tampilan tulisannya. Di sini ada beberapa pilihan ya, banyak ini. Nah, di sini saya akan menggunakan, saya pilih satu misalnya melambung saja ya, melambung seperti itu. Nah, kemudian ada panah biru di bawah ini adalah mengatur kecepatannya ya, mengatur kecepatan tampilan dari tulisan itu ya. Silakan diatur sedemikian rupa. Kita lihat sementara hasilnya seperti apa. Nah, kemudian langkah selanjutnya, di sini teks ini kita tarik sampai ya posisi ulasan materinya selesai. Klik pada teks ini, kemudian tekan sebelah kanan ini ya, agak lama, kemudian tarik ya sesuai dengan akhir dari ulasan materi seperti ini. Nah, maka tulisan ini nanti dia akan mengikuti ulasan materi yang disampaikan pada video. Langkah selanjutnya adalah, karena tadi ada 4 materi yang disampaikan, jadi kita akan membuat teks ini menjadi 4 ya. Bagaimana caranya? Ya, klik di teks ini ya. Kemudian di sebelah kiri bawah ini ya ada tanda lembaran 2. Kita klik. Nah, dia akan menjadi di copy ya. Dia akan mengcopy teks tersebut. Nah, kemudian untuk teks kedua ini kita samakan dengan ketika video ini mengulas materi yang kedua, di mana posisinya. Kita lihat. Nah, dasar stratifikasi sosial kira-kira di sini ya. Nah, kita tarik yang sebelah kiri ya, seperti ini agak ditahan, kemudian tarik sampai mengikuti garis batas ini. Nah, seperti itu. Maka tulisan ini akan muncul ketika video akan menyebutkan materi selanjutnya. Kita ganti tulisannya ya. Kita dengarkan dulu apa. Dasar stratifikasi sosial. Kita klik teksnya ya seperti ini. Kemudian klik sebelah kanan atas pada teks ini yang seperti pensil ya gambarnya. Klik ya. Nah, ini untuk mengedit teksnya. 2, kita tulis ya, 2 dasar stratifikasi sosial. Untuk animasi dan sebagainya kita samakan dengan yang pertama tadi. Silakan geser ke bawah ya, di bawah nomor 2 ya, posisikan kira-kira dia sama ya, kirinya sebelah kiri ini seperti ini. Oke, saya rasa cukup seperti itu ya. Kita lihat sementara hasilnya.
Nah, selanjutnya adalah kita akan mengcopy kembali teksnya ya, yang untuk nomor 3-nya, yaitu sama caranya tadi ya. Klik pada teks yang kedua ini, kemudian klik lembaran 2 yang sebelah kiri bawah ini ya, pada teks seperti itu. Nah, ini sudah terganti ya. Kemudian kita edit teksnya sama seperti tadi. 3 unsur stratifikasi sosial. Oke, kita geser ke bawah ya, di bawah nomor 2 posisinya, samakan kirinya. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk posisinya kita samakan dengan videonya ketika dia menyebutkan 3 unsur stratifikasi sosial. Nah, kira-kira di sini ya. Oke, sama seperti tadi, ditarik ya sampai mengikuti garis batas. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini kelebihan, kita hapus satu ya, stratifikasi sosialnya. Kita lihat hasil sementara. Lakukan hal yang sama di copy ya. Kemudian kita edit tulisannya, ganti tulisannya menjadi sifat stratifikasi sosial. Oke, kemudian kita geser di bawah nomor 3. Kita geser dulu timelinenya supaya pas seperti ini ya. Pas di nomor bawah nomor 3, kirinya harus kira-kira sama. Nah, kira-kira seperti itu ya. Anggaplah sudah sama kirinya. Nah, kita lihat hasilnya ya. Kita mulai dari awal. Pada video pembelajaran sosiologi kali ini, aku akan membahas mengenai materi kelas 11, yaitu materi tentang pengertian stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial, unsur dari stratifikasi sosial, dan yang terakhir yaitu sifat dari stratifikasi sosial. Oke, untuk nomor 4 ini tadi belum kita atur ya. Nah, caranya sama tadi ya. Ketika dia videonya mengatakan materi. Nah, kira-kira di sini ya. Jadi klik nomor 4 ini, kemudian kita tarik kira-kira di posisi tadi ya, dia membicarakan ini. Caranya sama. Tarik. Ya. Nah, oke, kira-kira begitulah ya langkah-langkah. Nah, yang terakhir yang kita lakukan adalah kita akan menyimpan video ini, yaitu yang pertama kita lakukan adalah kita pilih kualitas videonya, itu ada di sebelah atas ya, sebelah atas sebelah kanan yang di sebelah tanda panah ini. Kita klik, kemudian silakan pilih resolusinya ya. Di sini bawaannya 1080. 1080 ini adalah kualitas HD ya, tinggi ini ya. Jadi di sini saya akan menggunakan resolusi 720 saja seperti ini ya. Kemudian kita langsung simpan ya dengan cara klik tanda panah sudut kanan atas ini. Video sudah selesai tersimpan, kita klik selesai saja. Nah, seperti itu. Kita lihat di galeri ya. Galeri hasil dari video kita tadi. Ya, ini dia. Pada video pembelajaran sosiologi kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi kelas 11, yaitu materi tentang pengertian stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial, unsur dari stratifikasi sosial, dan yang terakhir mengenai sifat dari stratifikasi sosial. Oke, demikianlah video tutorial saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Simak terus video-video tutorial saya yang lainnya di Yozan Channel. Sampai jumpa.